bot ya sama kayak seperti ya. Ya gunanya untuk melindungi kaki dari benda tajam atau benda berat atau panas dan cairan kimia lainnya. Terus yang terakhir itu ada raincoat. Raincoat ini jas hujan. Nah, fungsinya itu sebagai pelindung tubuh dari percikan semua jenis air saat bekerja. Next. Ada dampak menggunakan APD. Contohnya itu yang pertama, ada patah tulang, jari-jari terpotong, luka semacam ini biasanya terjadi di pekerjaan sektor konstruksi. Terus yang kedua itu ada kaki termasuk benda tajam. Maksudnya terkena benda tajam gitu. Jika Anda sedang bekerja menggunakan benda tajam atau kejatuhan besi karena tidak memakai safety shoes. Next. Kemudian ada klasifikasi kecelakaan akibat kerja. Menurut jenis kecelakaan kerja, terjatuh, tertimpa benda tajam, pengaruh suhu tinggi, gerakan yang melebihi kemampuan, terkena arus listrik. Penyebab kecelakaan kerja. Menurut pembangkit, mesin penyalur, mesin-mesin untuk mengerjakan logam, mesin pengolah kayu, mesin pertanian. Lanjut. Kemudian, menurut luka atau kelainan, patah tulang, renggang otot atau urat, amputasi, gegar dan remuk, luka bakar, keracunan mendadak, pengaruh radiasi, dan luka lain-lain. Menurut letak kelainan atau luka di tubuh, kepala, leher, badan, anggota atas, dan anggota bawah, banyak tempat, serta letak lain yang tidak dapat diklasifikasikan tersebut. Lanjut. Kemudian ada faktor-faktor kecelakaan. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia itu ada umur, jenis kelamin, masa kerja, penggunaan APD, tingkat pendidikan, perilaku, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, dan peraturan K3. Yang kedua, lingkungan dan alat kerja. Di antaranya ada kebisingan, suhu udara, penerangan, dan lantai licin. Yang ketiga, peralatan keselamatan kerja itu kondisi mesin dan letak mesin. Lanjut. Jenis-jenis kecelakaan kerja. Berikut ini adalah kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Yang pertama, terjatuh atau terpeleset. Terjatuh atau terpeleset ini merupakan jenis kecelakaan kerja yang paling umum terjadi. Entah itu di perkantoran atau di pabrik, selalu ada area tidak rata atau licin yang menyebabkan pegawai atau pekerja beresiko terjatuh atau terpeleset. Selain itu, resiko terjatuh atau terpeleset juga cukup besar di area-area kerja yang mengharuskan bekerja dari ketinggian, seperti terjatuh dari tangga. Jadi, jika bekerja di daerah yang licin atau terpeleset yang rawan, gunakan alas kaki yang permukaan cukup pesat. Yang kedua, cedera otot. Cedera otot juga merupakan kecelakaan kerja yang umum sering terjadi, yang dialami saat bekerja, biasanya kerap terjadi di lingkungan kerja yang mengharuskan beban cukup berat. Cedera otot ini juga paling sering terjadi di punggung, di leher, dan di leher. Untuk menghindari hal ini, ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu bagaimana teknik cara mengangkat barang berat, atau juga bisa bertanya pada rekan kerja lainnya atau kepada tim K3 di tempat kerja. Kemudian tertimpa objek. Tertimpa objek ini bukan hanya di lingkungan kerja saja, melainkan kecelakaan kerja ini berupa
tertimpa objek bisa terjadi dimanapun. Bahkan objek yang jatuh dari bagian atas lemari juga bisa menyebabkan cedera apabila tidak terjadi tanpa adanya antisipasi sebelumnya. Untuk itu penting menyediakan tempat penyimpanan yang memadai serta cara penyusunan yang tidak membahayakan. Saat melewati lorong atau tempat penyimpanan barang, pastikan tumpukan barang yang berpotensi menimpa apakah sudah berada dalam posisi yang benar atau aman belum. Kemudian ada menghirup gas beracun. Bagi yang kerja di lingkungan dengan zat kimia yang berbahaya, bahkan beracun juga rentan mengalami kecelakaan kerja, mulai dari mengalami reaksi alergi di kulit atau di mata, hingga keluhan medis seperti fibrosis paru-paru. Akibatnya tuh terlalu menghirup gas beracun. Untuk menangani hal ini, pastikan menggunakan semua perlengkapan yang diwajibkan, apalagi jika berada di area yang berbahaya tersebut. Kemudian ada terpapar suara bising. Terpapar suara bising ini contohnya yang sangat berpengaruh itu pada telinga. Kesehatan telinga itu menjadi taruhan bagi pekerja yang setiap harinya harus terpapar ini suara-suara bising. Untuk itu, untuk cara mengantisipasinya, gunakanlah alat pelindung telinga. Selain menggunakan alat pelindung telinga, pekerja juga harus mencari jeda untuk berada di tempat lebih sepi. Kayak waktunya tuh harus ditentukan terlebih dahulu. Lanjut. Udah. Baik, kami akan buka sesi pertanyaan. Kami buka untuk 3 orang. Lela mau nanya. Mau nanya dong. Iya. Nanti Siapa dulu? Lela. Dulu aja. Lela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Fauzia dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 3. Kalau misalnya perbedaan safety shoes sama safety boot itu apa ya? Apa kalau misalnya safety shoes itu cuma sekedar sepatu biasa, ya memang sih untuk menutup kaki. Apa kalau safety boot itu pakainya sepatu boot atau gimana ya? Mohon penjelasannya kelompok 3. Terima kasih. Sama-sama. Untuk penanya Aku pengen kedua, nanya sih. Ica. Ica dulu. Ya, Ica. Mangga, Cak. Aku mau nanya, tadi kan kalian kan ngebahas tentang kecelakaan kerja spesifiknya tuh yang konstruksi ya. Tadi tuh kan di macam-macam APD yang Linda bahas itu kan ada 9. Nah, ke 9-9-nya itu apakah 9-9 itu dipakai buat pekerja konstruksi atau cuma beberapa? Dan kalau misalnya cuma di waktu tertentu aja, pakainya saat kondisi kayak gimana pekerja konstruksi pakai APD itu? Ngerti nggak maksud Ica? Halo? Iya, Cak. Iya, Cak. Oke, makasih. Selanjutnya, Ica mau nanya. Ini nih, masih kelihatan nggak share screen-nya? Iya, Masih. kecelakaan kerja. Nih, kan kecelakaan adalah akibat langsung, apa ini kecelakaan? Akibat. Pekerjaan. Akibat langsung pekerjaan. pekerjaan. Pasti Nih, perbedaan nomor 1 sama nomor 2 ya? Makanya, itu Iya, sama bedanya aku nomor juga. 1 sama nomor 2 apa? Iya. Kan saat pekerjaan yang dilakukan sama aja kan langsung dari pekerjaan. Udah nyap? Iya, Cak. Udah, makasih. Mama. Linda, gimana mau dijawab sekarang apa? Boleh.
Cuman minta bantuannya ya teman-teman, soalnya saya juga kan belum terlalu paham gitu. Ya menurut saya safety shoes sama safety boot itu tadi udah cari ya, kan karena di PowerPoint juga ada 2 gitu kan. Nah, sepertinya tuh sama, cuman kalau misalkan ada dari teman-teman yang beda, nanti silakan aja utarakan gitu. Itulah, jadi kayak emang buat buat melindungi kita ketika bekerja gitu, dari benda tajam, terus percikan, terus juga ya melindungi kaki lah, biar ada fondasinya, ada lapisannya gitu. Gimana teman-teman, menurut teman-teman gimana? Ada yang bisa menambahkan enggak? Mungkin kalau misalnya fungsinya emang sama ngelindungin kaki, mungkin bedanya dari bentuknya nggak sih? Bentuknya beda kali. Iya sih, mungkin kan apalagi pekerja proyek, terus juga pekerja kayak di sawah juga kan ada sepatu bootnya ya enggak? Gitu. Ada yang bahannya kulit, mungkin bahan-bahannya beda atau ininya jenis. Mungkin kalau misalnya yang buat Ya, menurut aku sih fungsinya juga kalau ada yang fungsi berbeda. Ada yang ada yang fungsinya buat juga juga ada yang maksudnya berbeda kalau nggak sih? Kayak misal fungsi secara umum, kalau fungsi secara umum ya untuk melindungi. melindungi kaki. Nah, secara khususnya ada yang beda. Gimana, Chan? Bedanya, Chan? Ya kayak misal sepatu boot itu apa sih fungsinya untuk melindungi ini kan. Terus ada lagi sepatu apa ya? Ya sepatu gunung. Ya intinya beda-beda intinya. Yang di bawahnya juga apa namanya? Bingung ya Kem. Intinya kalau secara khusus menurut aku beda, tapi secara umum sama. Kalau misalnya ya, maksudnya kan yang dari pengertian safety shoes sama safety boot, kalau misalnya dari jenisnya, misal ya ini mah, kalau misalnya safety shoes itu sepatu yang biasa, ya gunanya sama buat nutupin kaki, maksudnya dari percikan api atau apa. Terus kalau misalnya safety boot itu makanya sepatu boot, terus kalau misalnya safety shoes itu jenis sepatunya yang kayak gimana, maksudnya begitu. Apa pantopel masuknya ke safety shoes atau gimana kan nggak mungkin juga kan kita kerja pakainya sepatu futsal begitu tuh, maksudnya begitu. Iya Le, ya mungkin tergantung pekerjaannya ya, kita menyesuaikan gitu. Pekerjaannya itu kira-kira resiko bahayanya tuh kayak gimana, jadi nanti kita pakainya yang safety shoes atau safety boot gitu. Ya biasanya ada ini sih ada APD, udah apa namanya, APD-nya tersendiri pun udah tersedia gitu, maksudnya harus pakai apanya gitu. Udah tergantung pekerjaan itu nggak teman-teman? Mau nambahin sedikit ya, Dai? Ya boleh. Jadi tuh kalau setahu aku mah ya, kalau safety shoes tuh sepatunya kalau buat pekerjaan tuh pekerja yang apa ya, kayak di K3 kayak gitu tuh, di bagian depannya tuh keras tuh, kayak ada bajanya tuh. Tapi kalau sepatu boot mah kan ada yang dari plastik tuh kayak gitu, jadi kalau diinjak juga kayak nggak keras tuh, kerasan safety shoes gitu. Iya, mungkin di itunya di di lingkungan kerjanya biar nggak tertimpa benda berat gitu juga, iya ada gitu. Jadi ya banyak macamnya. Iya, soalnya juga takut kan ada besi jatuh gitu kalau di pekerjaan itu mah. Begitu. Saudara Lel. Sepatunya bentuknya kayak tali gitu, Lel. Tadi aku nyari di internet. Oh Bentuknya iya, kayak bentuk tali, tapi emang lebih kuat gitu bahannya, lebih tebal. Jadi bisa ngelindungin kaki kita dari kayak benda-benda jatuh gitu. Kalau safety boot itu bentuknya sepatu boot. oh gitu ya. Oh ya udah, iya Lela ngerti.
Makasih ya semuanya dan kelompok 3. Ya, Lela, maaf kalau belum memuaskan jawabannya. Gak apa-apa, makasih banget. Terusnya yang kedua, Pertanyaan dari Ica, apa Osa? Osa dulu. ya, terserah mana aja. Pertanyaan dari Osa ya. Jadi di kecelakaan kerja, permasalahan penting kecelakaan kerja kan ada 2 tuh. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan sama kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan yang dilakukan. Iya itu tuh, hasilnya mah sama. Gitu. Cuma, Osa. Osanya mana? Halo. Kak, gimana? Iya sama, itu tuh kecelakaan kerja tuh. Permasalahan penting kecelakaan kerja tuh sama aja itu tuh. Oh, jadi nggak ada beda sama sekali. Terus Tak kenapa kira dipisah? enggak. Iya, kenapa dipisah? Tak kira beda loh. Iya, aku Harusnya juga kan mikirnya kayak jadiin ada satu perbedaan aja. Yang gitu. mana sih? Kalau sama ngapain jadiin 2? Yang kecelakaan kerja. Coba Chan, Ya, Pak Chan share screen lagi coba yang pertama. Screen-nya apa? PPT-nya tampilin lagi. Nih, kecelakaan adalah akibat dalam pekerjaan. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan yang dilakukan. Kalau emang intinya sama, mending dijadiin satu aja. Gimana? Kalau jadiin kayak 2 Kalau poin dijadiin next berikutnya deh pengertiannya tuh. Coba. San. berikutnya tuh langsung ganti topik. Langsung penyebab itu macam penyebab. Iya tuh. langsung penyebab. Langsung Mungkin ini kali. Mungkin Karena apa? 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 Why? Ini mah penyebabnya. mana sih? Kayaknya mah faktor manusia sama faktor lingkungan ini tuh yang tadi Coba back lagi. masalahannya. Langsung pekerjaan. Saat pekerjaan dilakukan. Langsung pekerjaan tuh apa ya? Nggak tahu. Ya kayaknya mah kayak gitu tuh apa ya pas yang nggak diduga-duga pas kita lagi kerja gitu lalu terjadi kecelakaan kerja kayak gitu Sa. Itu Oh, maksudnya dia. intinya mah sama gitu. Ah, ya Contohnya dong, Intinya mereka berdua sama. sekalian. apa? Contohnya sama juga. Contohnya? Ya kalau mereka sama. Iya. Ya contohnya kayak Lindai berpikir keras. Kayaknya kalau Ayo, Nyok, pekerjaan. gimana Nyok? ya kayak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja gitu. Nah ini dong. Kalau kata aku ya, kalau misalnya yang kedua tuh kan kecelakaan saat pekerjaan dilakukan. Jadi dia tuh kecelakaan waktu kita lagi melakukan pekerjaan gitu bukannya? Iya, Tadi yang Nah, berarti kayak contohnya tuh kayak di video, tadi kan video Iya, di pertama tuh video. lagi kerja terus tiba-tiba ya pada saat kalau iya. nomor 1, karena nomor 1 sama aja berarti ya sama aja. Ya sama aja. Nomor 1 sama kan Intinya jadinya? sama. Iya, Oh, sama. intinya mah kecelakaan lagi akibat langsung. Iya. Sayang nomor 1 tuh. kayak teledor gitu bukan sih dari manusianya, maksudnya mah langsung bekerja tanpa berpikir gitu. Yang tadi faktornya kayak- kan, terus Iya, kayak suatu tindakan atau kondisinya tuh tidak aman. Oh, ntar dulu. Disebut Berarti sebagai ini nomor penyebab 1. lain. Ntar dulu. Shh. Coba ulangi Berarti- lagi, Amer. Nomor 1 sama nomor 2 itu beda. Coba jelasin. Coba. Yang nomor 1 itu maksudnya tuh suatu tindakan atau kondisi yang tidak aman. Itu tuh disebut tuh sebagai penyebab yang akibat langsung pekerjaan. Tunggu, wait.
pekerjaan. Ya, contohnya nggak nggak nyampe, nggak ngerti Mer. Nggak masuk otak. Balikin lagi coba, Mer, maaf. Pelan-pelan. Bentar. Kayak misalnya tuh kecelakaan kerja hasil langsung dari tindakan yang tidak aman, dan kondisi tidak aman ini keduanya tuh dapat dikontrol oleh manajemen. Tindakan yang tidak aman ini atau kondisi ini yang tidak aman tuh disebut penyebab secara langsung. Gimana teman-teman? Jelas nggak? Enggak sih sebenarnya mah, belum jelas. Terus nomor 2-nya gimana, Mer? Bingung. Ya nomor 2 mah kecelakaan terjadi Ayo, pada sebenarnya. saat pekerjaan yang dilakukan. Ya kayak tadi nomor 2 masa Kalau nomor 2 kayaknya emang Kayak pekerjaan. di poin Jadi kecelakaannya lebih dilakukan saat bekerja. Kalau nomor 1 yang tadi Amer jelasin, Chan. Kalau Iya. nomor 2 tuh yang tadi. Kalau nomor 1 yang tadi Amer jelasin. yang kayak yang kegiling mesin juga pas di videonya Bapak tuh itu kan masuk. Tadi masuk nomor 2 kan itu? Nomor 2. Gimana, Masa? Yang masuk nomor 1 Aku masih belum bisa bedain, yakin sumpah. Mak, sama. Jadi Ayo, sini aku jelasin. nomor 2. Nomor 1-nya gimana, Mer? nomor 1 Kalau denyok. nomor 2 insya Allah udah ngerti. Nomor 1 denyok. Nomor 2 insya Allah udah pada ngerti kan ya? Tinggal nomor 1 nih. Menurut aku mah Ih, ini itu aku kayak foto. sambungan bukan sih? Kayak misalkan kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan dilakukan. Nah, pada saat pekerjaan itu dilakukan, ya Nomor 1, akibatnya Us. langsung ke pekerjaannya gitu mungkin. Menurut aku mah itu tuh kayak Oh, jadi mereka berdua tuh bukan jadi berkesinambungan gitu. Iya, sambungan gitu loh. Berarti harusnya nomor 2 tuh jadi nomor 1. Udah intinya mereka berkesinambungan. Gitu mungkin. Atau itu mungkin poin-poin yang nyambung gitu loh. Intinya mah gitu. Iya, intinya kayak gitu. Makasih, Us. Ica. Gimana, Osa? Masih belum? Ya udah, terima kasih. Chan, Iya, sama-sama. sungkem kamu, Chan. Selanjutnya pertanyaan dari Ica. Dai. Ingat nggak, Dai? Pertanyaannya. Gimana? Yang macam-macam APD kan yang ada screen 9 yang- itu, Dai. Tes. Masuk gak suaranya? Masuk. Ya Allah. Ih, Kenapa sih tadi? nggak tahu tiba-tiba nggak ada suara sendiri. Lu di mute, on. Enggak di mute tadi tuh Chan. Itu masih ngebahas yang nomor 1 berdua sih. Udah mau ganti tadinya. Ya, padahal Udahlah, ganti aja, ganti. Emang lu mau selalu telat. enggak Ya, Dai. maksudnya itu tuh dari faktor lingkungan gak sih bisa kayak keadaan pas kita lagi kerja gitu loh. Unsafe condition. Ya ganti kan. Udah ganti aja udah, jangan ngadenin Hana. Dilela suaranya Hana tuh nggak jelas. Udahlah guys, skip aja ganti-ganti. Dikasihan ya, Cang. Kasihan. Ayo, Dai.
macam-macam APD yang ada 9 tuh. Apakah semuanya dipakai semua gitu? Chan, share screen-nya tampilin dong. Ntar dulu mau nyarjer, oi. Dai, suaranya nggak? Seperti boot. Dai, suaranya nggak jelas. Suara Linda. Halo. Yang mana? Yang mana? Yang macam-macam APD. Yang APD terakhir itu ya. Apa terakhir? Ya, macam-macam. Pokoknya macam-macam lagi ya. Nih, ya maksudnya yang mau terakhir. Nah, ya. Ngerti kan pertanyaan Ica? Iya. Ya, sok. Kalau dari lapangan dulu nih, Cak. Soalnya ada kayak saudara sih, tapi saudara jauh gitu. Kayak paman gitu. Kerja di proyeksi Pertamina. Kalau misalkan APD-nya nggak lengkap, kan kalau misal setiap kali pekerja kan dicek dulu tuh APD-nya apa aja yang nggak lengkap. Nanti kalau misalkan nggak lengkap itu nggak boleh turun. Nggak boleh ke lapangan. Gitu. Jadi menurut aku itu ya harus lengkap gitu. Dari atas sampai bawah topi, rompi. Ya apa aja? Ya topi, terus rompi, sarung. Sarung. Ya, topi, terus Ini dong dari kacamata. 9 nama ini biar keren. Oh gitu. Dai. Nah, Iya biar keren. Tapi ya. kalau kayak gitu tergantung pekerjaannya nggak sih? Iya kalau tergantung tuh kan dia maksudnya kan itu pekerjaannya jatuhnya kalian tuh ngebahasnya konstruksi. Jadi di pekerjaan konstruksi. Konstruksi kan banyak juga kan, ada bagian-bagiannya juga kan. Terus juga di ya ada safety helmet, safety vest, safety shoes juga, terus safety glasses juga, kacamata. Emang perlu pakai rompi yang ada cahayanya? Yang ada cahayanya. Maksudnya safety vest tuh rompi yang ada cahayanya kan? Safety vest itu rompi cahaya. Ya kan? Emang perlu pakai kayak gituan? Ya mungkin. Silo matanya. Lainnya. Oke. Ya intinya kan ada rompi. Oke, di ini dulu. Osa di stop share screen dulu. Oke, perlu kita bahas yang 1 dan 2 tadi. Perlu. Iya, Bapak. Oke. Bentar ya. Oke. Ini yang APD dulu ya. Bentar. Ini APD sebenarnya nanti mata kuliah program K3 di semester 6, tapi karena kalian tadi APD aja, tapi kita bahas sekilas ya APD ya. Personal Protective Equipment, PPE atau APD, alat pelindung diri. Oke, APD itu intinya memberikan fungsi untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya, ya. Macam-macam APD yang mulai dari ujung kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ini macam-macam jenis APD-nya. Ini tadi bukan topi ya, tapi safety helm pengaman. Oke. Ini safety glass atau kacamata. Jenis kacamata juga beda-beda. Nanti kita lihat. Ini nggak pakai masker, harus pakai masker. Masker juga beda-beda. Ada yang respiratory, ada yang untuk debu, ada yang untuk gas dan sebagainya. Ini earmuff. Earmuff itu pelindung telinga. Ada dua, ada earplug dan earmuff. Nanti kita lihat. Sarung tangan juga beda-beda. Ini namanya full body harness. Kalau kalian pernah lihat flying fox itu namanya full body harness. Oke, full body harness ini untuk ketinggian. Di mana ketinggian 1,8 meter itu aja pakai alat pelindung diri full body harness. Ya, ini safety shoes. Oke. Khususnya boot. Ini baju pelindung.
Kita lihat. Ini saya skip aja, saya cepet-cepetkan. Soalnya ini buat materi semester 6 sebenarnya. Oke, yang pelindung kepala itu juga jenisnya beda-beda. Ada helm, tutup kepala, ini biasanya untuk pemadam kebakaran atau headscape. Ini hanya yang untuk debu. Biasanya pekerja proyek pakainya yang begini nih, untuk konstruksi. Nah, helm juga warnanya beda-beda, tergantung dengan maknanya. Misal warna putih untuk manajer, insinyur, dan mandor, biru untuk ahli listrik, misalnya electrical kontraktor, kuning untuk subkontraktor atau pekerja umum. Pekerja umum pakainya warna kuning, ini yang biasa kalian lihat. Hijau itu untuk pengawas lingkungan, pink itu untuk magang, ya. Oke, yang orange itu untuk tamu, visitor, merah itu untuk HSE. Oke. Ini yang apa namanya? Yang masker beda-beda. Ya, kayak sekarang itu yang paling bagus masker N95 untuk COVID ya. Ini debu. Ini yang gas. Yang ini cartridge-nya bisa diganti, cartridge yang ini. Oke. Ini kalau dia sudah penuh debunya atau kotor bisa diganti. Yang ini masker gas ya. Oke. Fungsinya untuk melindungi khususnya dari gas-gas berbahaya, contohnya dari CO, karbon monoksida, maupun SO2, itu yang cukup berbahaya. Ini yang pelindung tangan, jenis-jenis apa namanya sarung tangan juga beda-beda. Misalnya rubber untuk karet dan sebagainya, PVC ya untuk plastik. Kemudian ada anti vibration untuk getaran, leather untuk kulit, welding ini untuk pengelasan. Ya, untuk pengelasan. Jadi beda-beda jenisnya. Nah, ini tadi yang namanya earmuff. Ya, nanti semester 6 kalian saya tunjukkan jenis-jenis APD, saya punya beberapa jenisnya. Ini earmuff, kalau yang ini earplug. Earplug itu sumbatan telinga. Ya, kalau yang earplug bedanya earplug itu sekali pakai, earmuff itu bisa berkali-kali pakai. Kenapa? Karena ini ditaruh ke dalam sumbatan telinga, fungsinya untuk melindungi dari kebisingan. Nah, ini tadi kacamata beda-beda juga. Makanya tadi pertanyaan dari Ica, setiap konstruksi itu dari helm sampai ujung kaki itu diberikan perlindungan, ya. Tapi tergantung jenisnya beda-beda. Misal kalau kayak tukang las pakainya topeng las. Dek, sebentar, Dek. Ya, misalnya kalau tukang las biasanya pakai full face begini, ya itu topeng las. Tapi kalau dia hanya untuk melindungi dari debu, biasanya pakai goggles, ya, untuk kacamata. Oke. Kemudian, nah ini tadi pertanyaan dari Lela, ya. Safety shoes itu nama umumnya. Jadi safety shoes itu artinya sepatu perlindungan, ya. Jenisnya seperti safety shoes itu macam-macam. Ada yang boots, boots itu termasuk safety shoes, paham ya? Nah, kalau yang ini tuh cut shoes, ya ini yang middle cut, ya ini penjelasannya. Low cut, middle cut, boot seperti itu, ya. Kalau yang low cut itu biasanya untuk di dapur, di lab, yang seperti ini. Yang seperti ini, ya. Fungsinya untuk melindungi dari cairan atau benda panas. Ya, kalau yang ini namanya middle cut, ya biasanya dipakai untuk pekerja proyekan, ya. Ini di depan ini ada baja pelindung buat melindungi dari kejatuhan benda-benda yang keras, contohnya batu, beton dan sebagainya. Nih, ini ada baja pelindungnya. Kalau sepatu boot biasanya untuk melindungi dari area-area yang licin, atau biasanya petani juga pakainya safety boot seperti itu. Itu ya bedanya ya. Jadi safety shoes itu ya namanya safety shoes gitu. Semuanya itu safety shoes, tapi kalau apa namanya jenis-jenis safety shoes itu beda-beda. Jadi sepatu boot itu termasuk jenis safety shoes. Paham ya? Oke. Ini tadi yang Iya, Bapak. Makasih, Bapak.
Oke, pelindung ketinggian ada safety belt. Bedanya sama full body harness, safety belt itu hanya di pinggang aja. Kalau full body harness ini dimasukkan ke selangkangan kaki sampai ke dada. Jadi kalau jatuh ini badannya yang menggantung. Kalau ini yang menggantung di bagian pinggangnya. Yang lebih bagus tuh full body harness. Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja, ketinggian 1,8 meter itu wajib pakai full body harness. Konstruksi perlu pakai enggak, Pak? Pakai. Ya. Biasanya mereka soalnya bekerja di ketinggian-ketinggian. Terus tadi si Ica nanya, kira-kira kalau high visibility atau safety vest perlu pakai enggak? Perlu pakai. Ya safety vest itu jangan dibayangkan situ ada lampu-lampunya gimana-gimana. Jadi kalau kalian pernah lihat tukang parkir, Pak polisi, yang kalau kalian naik motor malam-malam terus disorot ada apa namanya terpantul cahayanya, nah itu namanya safety vest. Ya biasanya untuk pekerja konstruksi yang bekerja di malam hari. Ya, mungkin kalian pernah lihat, ya jadi kerja konstruksi itu kan misalnya kalau di Jakarta atau di mana itu mereka kejar target. Jadi bekerjanya itu hampir 24 jam, ya. Malam-malam juga kerja. Nah, itu perlu pakai safety vest untuk melihat ada orang enggak di depan itu, seperti itu. Perlu enggak? Perlu seperti itu. Kemudian rain water ini tadi atau jas hujan itu tergantung ya. Kalau lagi enggak lagi hujan ya enggak perlu dipakai. Jadi kalau yang untuk pekerja konstruksi itu mulai dari helmet, goggles, sarung tangan, kemudian safety vest, baju, sampai celana dan safety shoes khususnya yang middle cut itu semua dipakai. Ya jadi apa namanya? Semuanya dipakai untuk memberikan perlindungan. Kalau misalnya dia bekerjanya tidak ada kebisingan, ya boleh tadi tidak dipakai. Tapi kalau debu itu juga biasanya dipakai. Jadi telinga, debu itu juga semuanya di mulut juga dilindungi seperti itu. Memang tergantung pekerjaannya, khususnya tadi kayak sepatu itu kan jenisnya beda-beda, sarung tangan jenisnya beda-beda. Kemudian apa namanya? Apa namanya, Googlesnya juga beda-beda, topeng pelindung wajah juga beda-beda. Nah itu tergantung dia bekerja di apa. Kalau di las ya berarti pakai topeng las. Kalau bukan di pengelasan minimal Googles untuk melindungi dari debu seperti itu ya. Jadi itu APD-nya. Oke. Kalau kalian lihat dari ini kira-kira yang nggak aman apanya? Yang Itu Pak, pengikat nggak pakai itu, helm. pengikat Nggak itunya pakai juga, helm. Pak. Nggak pakai Ya. belt. Iya, nah Nggak itu pakai belt. full body harness. Kan itu Nah, kan ya di itu. ketinggian. Itu ya. Nggak pakai sunscreen. Nggak pakai apa namanya sarung tangan juga, padahal kan ini namanya perancah ya, besi-besi yang kalian lihat itu namanya perancah atau bahasa Inggrisnya scaffolding ya. Jadi besi-besi yang disusun itu namanya perancah atau scaffolding. Nah ini dia udah nggak pakai sarung tangan kan teresiko licin ya. Nggak pakai full body harness lagi seperti itu. Kalau kejatuhan kepalanya ya wassalam kan begitu, sementara kepala itu ada otak yang merupakan organ penting, ya kan seperti itu. Kalau ini lebih horor lagi ya. Ini sama Iya, pohon kelapa nggak aja pakai lebih, full body harness. sama pohon kelapa aja lebih Lebih tinggi tinggi mereka, ini. kan? Tuh, ini udah pakai singlet doang, ya. Udah cuma pakai kaos kutang, Iya, nggak pakai helm. pakai helm. Yang ini pakai, Kalau tapi sarung tangan juga nggak pakai. kalau jatuh ya begitulah seperti itu. Makanya tadi ini nanya ini full body harness ya, seperti ini. Jadi fungsinya kalau apa? Itu Kenapa? full body harness atau yang Oh sorry, ini safety belt ya, ini safety belt nih. safety belt? Safety belt ya. Oke. Nah makanya yang kelompok ini saya minta diperbaiki karena yang kalian tampilkan itu
hanya kecelakaan kerja secara umum, bukan kecelakaan kerja sektor konstruksi. Paham ya? Silakan diperbaiki makalah dan PPT-nya untuk kenapa? Karena dari tadi saya lihat itu tidak ada sama sekali kalian bahas tentang kecelakaan kerja sektor konstruksi. Di video juga itu juga nggak terlalu jelas, ya nggak terlalu jelas. Jadi di PPT-nya apalagi ya yang kalian bahas hanya kecelakaan kerja secara umum. Padahal kenapa? Tadi kalian lihat bisa dari contohnya. Kecelakaan kerja sektor konstruksi itu adalah kecelakaan kerja yang paling tertinggi kasus kematiannya. Kenapa? Karena tadi kalian bisa lihat ya dari beberapa gambar tadi yang masih banyak orang yang unsafe action. Nah, masuk yang tadi, jadi penyebab kecelakaan kerja itu sebenarnya kalimatnya ya ambigu sih ya. Yang tadi 1, 2 tadi itu ambigu. Penyebab kecelakaan kerja itu ada 2, unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action itu perilaku tidak aman. Perilaku tidak aman itu macam-macam. Dari yang gambar-gambar kalian lihat tadi, itu rata-rata unsafe action. Ya, unsafe condition itu kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman itu seperti apa, Pak? Misal jalanan licin, kemudian misal bangunannya itu udah mau roboh, itu unsafe condition. Paham ya bedanya ya? 85% penyebab kecelakaan kerja itu disebabkan karena unsafe action. Sisanya itu disebabkan karena unsafe condition. Jadi terbesar itu karena perilaku manusianya itu sendiri. Paham sampai sini? Oke ya. Paham, Pak. Ya, jadi tadi saya minta yang kelompok 3 itu diperbaiki, ya diperbaiki untuk saya belum jujur saya belum baca makalahnya ya, tapi kalau PPT-nya itu sama sekali belum menggambarkan tentang sektor kecelakaan kerja sektor konstruksi. Bisa? Bisa ya diganti ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Bapak, izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Bapak itu kalau apa ya, baju yang nyala tuh itu tuh terbuatnya dari apa sih, Pak, yang nyalanya tuh? Yang nyala? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, jadi sebenarnya kalau itu namanya safety vest tadi ya. Safety vest itu apa namanya rompi. Kalau kalian mungkin pernah lihat rompi yang nggak ada lengannya ya. Jadi mereka pakai baju terus lengannya itu yang buntung begitu ya. Maksudnya yang ini paham ya. Nah, itu safety vest-nya. Yang dipakai mereka itu adalah apa namanya dari catnya itu, yang cat bisa kena itu loh, kena apa namanya, kena lampu itu mantul begitu, yang apa ya istilahnya itu terpendar begitulah. Glowing in the dark. Nah, ya kira-kira begitulah. Nah, itu salah satu walaupun siang-siang itu biasanya tetap dipakai ya, tetap dipakai. Ya, saya punya juga safety vest ya, tapi nanti itu sebenarnya semester 6 kalian saya perlihatkan jenis-jenis APD. Nah, itu biasanya yang tergantung ada yang kadang warna hijau, kuning, warna oranye ya beda-beda. Jadi kalau kalian lihat tukang parkir itu pakai safety vest, itu ada ininya, itu mereka itu perluan mereka kalau apa namanya? Soalnya pernah ada kejadian. Jadi dia itu polisi ditabrak sama pengendara mobil itu karena tidak pakai malam-malam ini. Dia cuma hanya pakai ini doang. Apa namanya ini? Yang kayak pentungan itu ya, tapi saya lupa namanya. Tahu ya? Yang ada lampunya itu. Nah, cuma nggak terlalu kelihatan. Nah, nggak pakai safety vest, kemudian ya itu di apa namanya di daerah saya itu, jadi nggak terlihat, terus habis itu ya ditabrak begitu ya. Jadi walaupun apa namanya jadi safety vest itu tadi ini di belakang dan di depannya itu kalau kena cahaya itu terpendar gitulah, apa ya bahasa Indonesianya ya, ya mantul gitulah pencahayaannya seperti itu, gitu ya. Mantul. Mantul, mantap betul.
Oke, ada lagi? Ya, Bapak. Bapak, Uus mau tanya, Pak. Boleh. Kan misalnya, Pak, di tempat kerja itu tempatnya kan kayak mesin, terus panas gitu, Pak. Nah, jadi kebanyakan karyawan di situ pada kayak nggak baju, Pak, kayak kaosnya aja. Padahal itu kan bisa kena sesuatu gitu tuh, Pak. Misalkan di ruangan itu kan dikasih sejuk-sejuk, itu kan nggak mungkin. Soalnya tuh di dalam ruangannya tuh panas. Kira-kira supaya karyawannya tetap apa ya, kayak tetap terjaga gitu tuh Pak, tetap pakai baju itu kayak gimana Pak, pengamannya itu apa gitu, biar mereka nggak panas. Oke. Ya, tambahan tadi Hadiatul ya. Ini kayaknya Maya nih. Mana ini? Tambahan Hadiatul tadi, Nyok itu nama chatnya atau apa ya? Itu bendanya itu namanya reflektor ya. Reflektor itu merefleksi gitu ya. Oke. Ya, jadi itu namanya pita reflektor yang di sininya itu. Oke. Reflektor itu untuk merefleksi cahaya biar kena lagi gitu ya. Oke. Tadi siapa tadi ya? Uus ya. Uus. Nah, memang salah satu APD apa namanya alasan tidak dipakai APD adalah rata-rata itu apa namanya ya, saya juga pernah menemukan, jadi saya datang ke salah satu pabrik gula. Pabrik gulanya ini ketika beroperasi, dia itu kan jadi air tebu yang dipanaskan sampai mengkristal menjadi gula. Nah, itu para pekerjanya boro-boro pakai APD. Mereka pakai baju begini aja, itu mereka nggak mau pakai. Jadi mereka hanya pakai kutang, syukur-syukur kadang-kadang pakai kutang, kadang-kadang pakai singlet, syukur-syukur pakai. Kadang-kadang mereka itu banyak yang nggak pakai apa-apa sama sekali. Celana sih pakai, masa nggak pakai celana ya? Celana sih pakai. Ya, baju yang nggak pakai seperti itu. Alasan mereka sih panas, gerah dan sebagainya. Nah, apa namanya? Sebenarnya dari perusahaan itu sudah menyediakan APD-nya, ya kayak rompi pes atau alat pelindung, helm dan sebagainya. Tapi mereka nggak ada pakai. Alasannya itu panas dia mas, gerah seperti itu. Itu saya wawancara dan nanya langsung, kenapa nggak pakai Pak? Ini kan bahaya Pak, panas kalau ketumpahan atau ini kebetulan pabriknya itu udah agak tua, jadi kan Pak kalau kenapa-kenapa kejatuhan sesuatu bahaya Pak. Saya bilang begitu. Jadi ya apa namanya tadi, ya panas, males Mas, gerah dan sebagainya. Ada aja alasan kenapa tadi kan kayak kita lah sederhana yang keluar nggak pakai helm. Kan ada aja lah deket kok, ini kok gitu. Jadi ada aja alasannya. Nah, jadi salah satunya itu biar tidak terlalu gerah, di perusahaannya itu pakai kipas fan besar ya dan blower untuk biar nggak terlalu panas lingkungan kerjanya seperti itu. Tapi tetap aja pekerjaannya itu apa ya? Karena tadi perusahaan dan pabrik gulanya itu tidak terlalu seketat dan apa ya, seketat kayak Pertamina begitu. Jadi mereka itu kayak semacam ya udahlah dibiarkan aja lah gitu. Jadi ya lama-kelamaan pekerjaannya juga terbiasa nggak pakai ini. Padahal lingkungan kerjanya juga udah dibikin ya mending lah, udah dibikin ada fan besar, ada kipas besar dan blower besar. Tapi tadi karena ada pembiaran dan dianggap sudah hal yang biasa dan tidak kenapa-kenapa, jadinya tetap aja pekerjaan tidak pakai alat pelindung diri seperti itu. Sama kayak Uus tadi tanyakan. Begitu ya. Kasih Bapak. Oke, ini ditutup aja nih. Nyok, tutup Nyok. Iya, Bapak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ella dan Uus sudah bisa belum? Iya, insya Allah Pak. Coba ya. Terus ini nih. Nih. Oke, ini dicepatkan aja ya, soalnya saya ada ngajar lagi. Ya tadi kan kita trouble-nya cukup lama, jadi saya itu jam 11 ada ngajar lagi. Jadi yang kelompok Uus dipercepat aja. Yang nanya satu orang aja cukup.
Oke, bagus nih PPT-nya nih. Ya dong, bagus. Loh, kok punya aku pink? Kok kelihatan? Ini di minimize aja ya. Nah, udah nyala belum audionya? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Uswatun Hasanah, ada Adinda Krisna Wiranti, Dwi Ratih Ramadina Safitri, dan Nurlailatus Salamah. Kami akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja industri manufaktur. Ini kan Pengertian ergonomi. Istilah ergonomi dikenal dalam bahasa Yunani dari kata ergos dan nomos, yang memiliki arti kerja dan aturan atau kaidah. Suatu aturan atau kaidah yang ditaati dalam lingkungan pekerjaan. Menurut Bridger tahun 2003, ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan mesin dan faktor lain yang mempengaruhinya. Tujuan ergonomi, tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, seperti memperbaiki keamanan dan keselamatan kerja, kurangi kelelahan dan stres, meningkatkan kenyamanan kerja, memperbaiki kualitas hidup dalam lingkungan kerja. Ini sih? Kemudian, pendekatan pencegahan dan pengendalian faktor risiko ergonomi. Yang pertama adalah engineering control, yakni memisahkan bahaya dengan pekerja. Meliputi yang A adalah workstation and work area, atau tempat dan wilayah bekerja. Yang ke B adalah materials, objects, container, design, and handling, atau bahan, benda kerja, rancangan, dan pengangkatan kontainer. Yang ke C adalah hand tools use, atau menggunakan perkakas tangan. Yang ke D adalah equipment, atau peralatan. Yang kedua adalah administrative control. Administrative control adalah berhubungan dengan bagaimana pekerjaan terorganisasi dengan sistematis, seperti pembuatan instruksi kerja, SOP, dan rambu peringatan di area kerja. Di administrative control ini meliputi yang pertama adalah proper maintenance and housekeeping, atau pemeliharaan dan kerumah tanggaan. Yang ke B adalah job rotation and enlargement, yakni rotasi dan perluasan pekerjaan. Yang ke C adalah work scheduling, atau penjadwalan pekerjaan. Yang ke D adalah sufficient breaks, atau istirahat yang cukup. Yang ke E adalah work practice, atau praktik kerja. Yang ke F adalah training, atau pelatihan. Yang ketiga adalah personal protection equipment, atau PPI, atau alat perlindungan diri, atau APD. Setiap pekerjaan harus menggunakan APD sebagai pelindung saat melakukan pekerjaan. Nah, APD ini dirancang sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan. APD juga berfungsi untuk mengurangi risiko melalui penghambat. Ya, next. Risiko ergonomi. Yang pertama adalah penggunaan tenaga atau kekuatan seperti mengangkat, mendorong, menarik, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengulangan, yaitu melakukan jenis kegiatan yang sama dari suatu pekerjaan dengan menggunakan otot atau anggota tubuh berulang kali. Yang ketiga adalah kelenturan tubuh, seperti lenturan, punter, jangkauan atas. Yang keempat adalah pekerjaan statis, yaitu diam di dalam suatu posisi pada suatu periode waktu tertentu. Yang kelima adalah getaran mesin-mesin. Kemudian yang terakhir adalah kontak tegangan, yaitu ketika memperoleh suatu permukaan benda tajam dari suatu alat atau benda kerja terhadap bagian bentar dulu.
Sudah, lanjut aja. Din. Standar keselamatan kerja dalam industri manufaktur. Sini ada standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri terdiri atas nilai ambang batas, indikator pajanan biologi, dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Terus ketentuan mengenai standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405 /Menkes /SK /11 /2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Lanjut. Di sini ada golongan bahaya dalam industri manufaktur. Yang pertama itu ada bahaya kimia. Bahaya kimia itu jika terhirup asap dan gas yang berbahaya itu ada contohnya seperti karbon monoksida, ozon, dan lain sebagainya. Nah, efek terhadap kesehatannya jika terhirup tuh dapat mengganggu kerusakan pada ginjal dan sistem saraf. Terus yang kedua ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu ada suhu lingkungan yang ekstrim, radiasi non-pengionan, dan pengionan bising, vibrasi, dan tekanan udara yang tidak normal. Terus yang ketiga ada bahaya ergonomik. Nah, bahaya ergonomik itu bahaya karena pencahayaan yang kurang atau berlebihan, seperti paparan jangka panjang terhadap sinar ultraviolet dan sinar inframerah, dan dapat menimbulkan jika terkena sinar ultraviolet terlalu lama atau terlalu lama dapat menyebabkan risiko kanker kulit. Udah. Faktor kecelakaan kerja dalam industri manufaktur. Yang pertama ada sistem manajemen. Sistem manajemen itu maksudnya contohnya itu kayak dikarenakan struktur kepengurusannya itu kayak kurang baik gitu. Terus SOP-nya kurang dijalankan dan kurang prosedur kerjanya itu kurang ditaati gitu atau kurang ditegakin gitu, ditegasin. Nah, terus karena faktor manusia. Faktor manusia ini bisa terjadi karena kecerobohan manusia, kurang teliti, terus kurang pengalaman, kurang keterampilan, dan lain sebagainya. Terus ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu kayak semacam lingkungan kerjanya, kayak semacam dari ergonominya, kayak gitu. Nah, terus untuk faktor pemerintah, kayak misalkan kayak dalam bidang pendidikan gitu, di dalam kurikulumnya dimasukin buat K3 kayak gitu pelajarannya. Nah, terus kayak misalkan di bidang hukum itu peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, keselamatan kerja itu kayak udah diterapin atau belum dalam pabrik itu atau perusahaan itu. Terus, ada satu lagi, sebenarnya ada faktor teknologi. Nah, kalau faktor teknologi itu setiap inovasi atau kan ada sesuatu atau inovasi baru kan. Ya, misalkan ada suatu mesin itu inovasi terbaru. Nah, terjadi kecelakaan kerja itu karena orangnya itu awam dan mesin tersebut sehingga terjadi kesalahan-kesalahan kayak gitu. Terus ada cedera tubuh. Cedera tubuh itu dapat dikenal umumnya ada cumulative trauma disorder atau repetitive strain injuries atau musculoskeletal disorder. Nah, ini itu kayak kerusakan atau nyeri yang disebabkan oleh gerakan tubuh secara berulang kayak gitu. Kayak contoh jenis pekerjaannya kayak misalkan kita mengangkat gitu atau kayak soal yang kerjanya itu di bagian sini ini kayak selalu muter terus gitu, mengangkat dan menyetir atau kayak bagian operasional kayak gitu. Sebenarnya dalam cedera tubuh ini yang cumulative trauma disorder itu nyeri otot, terus kayak
abdomen, sebelum sih kayak nyeri otot, sendi, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kayak gitu. Terus untuk masalah penanganannya, contohnya kayak misalkan mengangkat atau kayak menyetir, itu kayak kerjanya itu bisa dikurangin. Terus kayak yang tadi kan ada menetap kayak duduk gitu, duduk aja. Nah, itu terlalu menunduk juga bisa terkena cedera tubuh. Masuk ke cumulative trauma disorder, repetitive strain injuries, atau musculoskeletal disorder. Kayak gitu. Thank you. Oh ya, sebelumnya ada video YouTube kita. Bentar. Yang ini ya. Kita atau kami? Kita Ella, Uus, Adinda, sama Dwi Ratih. Iya. Kita. Nah. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran tapi tayangannya enggak. Tayangannya masih di PPT. Hah? Tayangannya masih di PPT. Layarnya. Stop share screen dulu yang tadi. Dulu, terus Ini stop share dulu. screen Oh, lagi. iya. Ya Allah, lupa. Astagfirullah. Beda sama di HP, Us. Ya maaf. Astagfirullah. Kelihatan belum? Kelihatan. Legends and myths, Achilles and his gold, Achilles and his kids, Spider-Man's control, Batman who was Gede nggak sih? Suaranya kecil. Udah nggak apa segitu aja. Somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I told you, somebody I can kiss. I want something just like this. Uus keringetnya ngecelak beli. What you wanna do, what you wanna risk, I'm looking for somebody with some superhuman gifts, superhero, some fairy tale. Suara dangdut ya? Coba. Terus itu tuh Pak, ada sih Pak kayak kecelakaan-kecelakaan kecil gitu. Oh, pasti ada di setiap manapun pasti ada ya kecelakaan.
kemungkinan kena air panas ataupun apa, ada aja. Tapi minimalisasi memberi pengetahuan sama karyawan untuk menghindari kecelakaan. Jadi alhamdulillah saat ini ya sangat minim. Buat limbah sendiri itu tuh ditaruhnya di mana, Pak? Untuk limbah tahu kita pakainya masih belum bisa didalin ya. Pakainya di penyerapan tanah ya, kayak semacam seperti yang kayak gitu. Limbahnya pakai penyerapan tanah ya. Nah, jadi rencana pemerintah ada pembuatan limbah untuk bikin gas biogas, tapi untuk saat ini belum ada kepastian ya. Pada video ini, kita menganalisis perbandingan pabrik tahu yang berada di daerah Indramayu. Pada pabrik tahu yang pertama, pabrik ini memiliki 3 karyawan. Terlihat bahwa lingkungannya yang sederhana dan suara mesin yang berisik. Sedangkan alat pelindung diri para pekerja sangat minim. Mereka hanya menggunakan sepatu boot saja, padahal kecelakaan kerja harus diwaspadai dengan menggunakan APD atau alat pelindung. Lingkungan yang berisik dapat mengganggu pendengaran dan mengganggu fisik seseorang yang mendengarnya. Karyawan juga tidak memakai sarung tangan dan masker. Padahal sarung tangan anti air panas diperlukan untuk mencegah terkena air panas dari pembuatan tahu. Penggunaan hearing protection diperlukan oleh para karyawan. Apa saja sih kecelakaan yang memungkinkan terjadi? Kecelakaan yang terjadi dapat membuat anggota badan rapuh apabila tersiram air panas. Jari yang terlilit pada saat pengirisan tahu, penurunan fungsi pendengaran, akibat penggilingan tepung, ataupun benda asing yang dapat memasuki saluran pernapasan. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan masker pada setiap karyawan, apalagi masa pandemi seperti ini. Sedangkan pada pabrik tahu yang kedua, lingkungan kerjanya lebih luas dan memiliki 7 karyawan. Mereka juga masalah APD-nya hampir sama dengan pabrik yang pertama, yaitu hanya menggunakan sepatu boot tanpa hearing protection, masker, dan sarung tangan. Menurut pemiliknya, setiap karyawan sudah diberikan sarung tangan, namun mereka kurang mematuhi pemakaian sarung tangan dengan alasan tidak nyaman menggunakannya. Pabrik yang kedua, lingkungannya bersih karena sering dibersihkan oleh karyawannya, sehingga nyaman untuk mulai kerja. Lingkungannya tidak terlalu berisik seperti pabrik yang pertama. Pabrik ini juga memberikan musik di tempat kerjanya agar karyawannya tidak stres dalam bekerja. Pemilik pabrik yang kedua ini selalu mengingatkan para pekerjanya untuk selalu berhati-hati. Air yang digunakan dalam pembuatan pabrik yang kedua ini melalui tingkat penyaringan air, sehingga dalam pembuatan tahu dihasilkan kualitas yang baik. Pembuangan limbah tahu masih menggunakan sistem penyerapan tanah, di mana tanah ini dipilih sebagai tempat untuk limbah. Sebelumnya pemerintah akan membuat pembuangan limbah, namun pada saat ini masih belum ada kepastian. Ukur pemilik pabrik tahu yang kedua. Dalam kecelakaan yang terjadi di pabrik kedua ini masih belum ada kecelakaan yang parah. Karena kecelakaan kecil seperti tersiram air panas dengan jumlah sedikit dan teriris pisau saat menghisap tahu. Penggumpal juga menggunakan air cuka. Jadi, apabila ada tahu rasanya asam, berarti pembuatan tahu tersebut terlalu banyak menggunakan air cuka. Pekerja yang kurang berpengalaman akan merugikan pemilik pabrik karena distribusi dagang yang berkurang karena kualitas tahu yang menurun.
Kedua pabrik tersebut sama-sama tidak memiliki rambu-rambu bahaya ataupun papan peringatan. Para pekerja memulai pekerjaannya dari habis subuh, yaitu sekitar jam 5 pagi sampai pekerjaannya selesai. Jadi sistemnya borongan. Habis bekerja, maka lebih cepat pulang. Paling lambat jam 3 sore. Uang akan diberikan oleh pemberinya apabila saat jam istirahat. Lebih baik apabila karyawan menaati peraturan yang ada dan lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Bagi pemilik pabrik, usahakan lebih memperhatikan karyawannya, baik hal APD atau apapun peringatan yang dapat mengingatkan karyawannya dari bahaya kecelakaan kerja. Keren banget. Arigato. Standing ovation. Kasih berdua Semangat deh kalian, the best. Terima kasih. Ya, oke. Sudah? Oke. Ya, ya ini memang kelompok yang komplit banget ya. Cuma mohon maaf, ini tidak bisa ada sesi tanya jawab karena saya sebenarnya ada lanjut kuliah lagi. Tadi kan kita ada trouble sedikit, jadi tadi kita molor sedikit waktunya ya. Tapi untuk materi dermatitis dan pneumokoniosis saya juga tidak bisa tambahin, tapi nanti saya kirim PPT-nya dan YouTube-nya aja ya. Jadi di kelas B saya udah sampaikan, nanti kalian lihat YouTube yang saya sampaikan aja. Jadi saya udah sampaikan di Zoom kelas B, udah saya record, nanti tinggal saya upload ke YouTube aja. Nanti kalau kalian kurang ininya materinya, nanti saya kirim PPT-nya dan YouTube-nya. Jadi kalian bisa belajar dari situ ya, yang untuk dermatitis dan pneumokoniosis. Tapi sebenarnya dibaca-baca juga bisa. Untuk yang ya tadi, jadi mohon maaf saya tidak bisa sampaikan lagi karena tadi rencana saya mau setelah ini nyampaikan lagi, cuma saya ada ngajar lagi di semester 7, jadi tidak bisa saya sampaikan. Cuma dari semua kelompok ini yang paling bagus ya, kelompoknya Uus ya. Nanti YouTube-nya kirim ke saya ya. Untuk kelompok Uus nilai tugasnya paling bagus. Kalau kalian mau nggak ikut UTS juga boleh, silakan aja. Karena hasilnya keren banget ya. Jadi kalau kalian ini ya nilai tugas kalian juga cukup bagus. Jadi ya ya bagus gitu hasilnya. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Bagus, keren-keren. Jadi dari semua kelas yang saya ini kan kelompoknya ini yang paling keren. Nanti YouTube-nya ini kirim ke saya ya. Boleh. Nanti kalau kalian mau ikut UTS boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya jadi intinya nilai tugas kalian sudah bagus. Oke, itu dulu ya. Soalnya saya udah telat banget nih di semester 7 ya. Terima kasih semuanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya kelompoknya Uus di grupnya aja, biar nanti kelompok Uus yang jawab ya. Nanti kalau ada yang bingung lagi nanti saya bantu di grup. Nanti yang tadi dermatitis saya kirim ke grup juga dan materi-materi lainnya termasuk YouTube-nya yang dermatitis. Oke ya. Soalnya saya sudah telat nih ke semester 7. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.